Pak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang berada di salah satu lokasi bangunan KTA, bangunan konservasi tanah dan air, yaitu dam penahan. Kita tahu bahwa rehabilitasi hutan dan lahan di samping kegiatan berupa kegiatan penanaman, itu juga ada kegiatan berupa bangunan sipil teknis. Salah satunya adalah bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, yaitu dam penahan. Jadi bangunan dam penahan ini didesain pertama untuk mengendalikan laju erosi dan sedimentasi daya alam. Karena ada dam, maka tertahanlah erosi dan sedimentasi. Tapi tidak hanya itu sebetulnya, bangunan ini juga bisa menahan mengurangi risiko banjir. Karena kalau ada debit besar, bangunan-bangunan ini menahan sementara, mengurangi kecepatan aliran. Kita tahu banjir itu kan di samping volume air, juga waktu kedatangannya gitu. Jadi kalau waktu kedatangannya bisa ditahan dengan bangunan-bangunan ini, maka akumulasi banjir di suatu tempat ini bisa dikurangi. Ini perlunya dam penahan. Ini karena di Jawa Barat topografinya ya Pak ya, kondisinya, topografinya dan kondisi geologisnya segala macam memerlukan banyak bangunan-bangunan konservasi tanah. Dan mudah-mudahan dengan contoh ini kan baru contoh ya, mudah-mudahan masyarakat, karena khususnya sederhana, masyarakat bisa mencontoh ya Pak ya, karena batu mungkin ada di lapangan, terus gonjong ya mungkin nanti ada bantuan dari desa, dana desa apa gitu. Kemudian bambu juga ada di lapangan. Jadi nanti melalui penyuluh bisa secara gotong royong ya membuat dam penahan sendiri gitu. Itulah idenya. Kenapa kita membangun ini sekaligus sebagai contoh atau media penyuluhan dari masyarakat. Itu betul. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat, juga instansi terkait yang sudah bersama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan DPN di blok Legok Bangke, Desa Bugal. Sekali lagi ucapkan terima kasih khusus pada pemerintah yang sudah mengucurkan dananya untuk terlaksananya pembangunan ini. Partai Nunggal, bersama kita membangun. Bersama kita membangun. Yes, yes, yes. Peras. Oke. Saya sekarang berada di rumah Pak Ketua Kelompok, Pak siapa Pak? Pak Yayan. Pak Yayan. Pak Yayan Ketua Kelompok Pembangunan Dam Penahan di Desa Bugel ya Pak ya, Desa Bugel sini. Hadir di sini ada Pak Kepala Dinas, Pak Epi, Pak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Ada juga Pak Ketua Kelompok, ada Ibu Penyuluh ya. Teruskan ke Pak Ketua Kelompok. Pak Ketua Kelompok kan kemarin membangun ini ya Pak, membangun dam penahan ya. Ya. Itu secara swakelola ya? Iya, ya. Dikerjakan oleh masyarakat sendiri ya. Terus bagaimana ceritanya kok bisa memilih di sana dan bagaimana menggerakkan masyarakat itu dengan masyarakat di sini? Mungkin ada penyuluh juga di peran ini nanti. Terima kasih atas waktunya, juga saya ucapkan selamat datang, khususnya di tempat kediaman saya di sini. Cuman sambutannya mungkin kurang begitu maksimal gitu, apa adanya, baik itu tempat maupun jamuan itu mohon maaf semuanya gitu Pak. Berkaitan dengan kunjungan kerja dari Kementerian Kehutanan mungkin ya ini
ya alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi gitu. Tadinya informasi kegiatan melalui WA gitu, baik itu dari pendamping gitu ya. Bahkan dari saya juga kegiatan-kegiatan pelaksanaan DPN itu ya melalui Pak Irwan saya sampaikan gitu setiap hari kegiatan gitu. Nah, berkaitan dengan pembangunan DPN atau dam penahan khususnya yang dialokasikan di Legok Bangke gitu. Saya ucapkan terima kasih pada pemerintah yang sudah membantu, peduli itu, khususnya untuk para petani itu, khususnya di kelompok tani Parenunggal, Kampung Buka, Desa Buka, Kecamatan Ciawi, atas kerjasamanya dalam pelaksanaan. Betul itu dilaksanakan secara swakelola gitu, jadi bisa menyerap tenaga masyarakat, juga memanfaatkan bahan atau material potensi yang ada di lokasi itu untuk mempercepat juga memudahkan. Kalau misalkan beli dari material sangat jauh untuk jadi habis di operasional gitu. Makanya saya manfaatkan potensi yang ada di lokasi. Informasi dari Bapak barusan sangat menggembirakan ya. Memang betul bantuan-bantuan itu melalui dinas-dinas terkait yang sudah dikucurkan kepada masyarakat melalui kelompok ataupun desa gitu, penanaman pohon dan sebagainya. Memang betul itu. Cuman harapan kami untuk masyarakat diberi untuk kegiatan itu untuk lebih ditingkatkan, diberi ilmunya gitu. Gitu. Nah itu melalui pelatihan-pelatihan, nah, itu yang harus ditingkatkan itu. Gitu ya. Ya, sebab itu masyarakat diberi alatnya tapi belum tahu untuk menggunakan, untuk memanfaatkannya. Maka dari itu sangat penting bagi masyarakat untuk ditingkatkan, baik itu melalui penyuluh gitu, kalau di pertanian itu diadakan, ditingkatkan pelatihan-pelatihan. Nah itu gitu ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang berkaitan dengan pembangunan DPN yang tadinya masyarakat membutuhkan air dilaksanakan atau dikerjakan dengan apa adanya lah gitu. Kadang-kadang habis kerja capek juga belum ini gitu. Paginya udah habis lagi. Dan bisa saksikan tadi kan di lokasi emang itu udah beberapa bulan gitu. Alhamdulillah itu kuat. Insya Allah Pak. Bahkan untuk pemeliharaan beserta masyarakat saya akan lakukan lagi. Karena itu kalau ada air banjir itu kan jadi menggerus itu yang di depan itu perlu ditanggulangi lagi. Itu insya Allah saya beserta masyarakat akan saya kerjakan itu. Nah itu sekali lagi ucapan terima kasih. Nggak kesulitan menggerakkan masyarakat di sini ya? Nggak kesulitan ya? Nggak kesulitan. Enggak, kompak Pak. Ini bantuan apa yang sudah dikatakan dari pendamping swadaya masyarakat, baik itu tenaga maupun konsumsi itu langsung mengerjakan. Itu alhamdulillah. Makanya saya katakan tadi di lokasi atas kerjasama yang baik antara pemerintah, baik itu pemerintah desa dan instansi terkait gitu, sehingga terwujud secara lancar dilaksanakan pembangunan DPN. Juga kepada Pak Pedas itu ya, yang Pak Irwan yang selalu mendampingi saya di sini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh semuanya, baik itu secara dinas maupun secara pribadi itu. Mudah-mudahan itu. Amin. Sehat. Jadi kembali sedikit ke pembangunan dam penahan itu melibatkan berapa orang waktu itu Pak? Berapa orang yang terlibat di yang terlibat hampir rata-rata setiap hari
di atas 20 dah. 20 Ya kadang-kadang kan nggak bisa tetap Pak gitu ya, kadang-kadang yang ini berhalangan, yang ini masuk, kadang-kadang yang ini berhalang. Nah itu alhamdulillah itu kompak lah masyarakat. Cuman sesuai kebutuhan, kita juga tidak bisa memaksakan kalau mereka itu punya kerjaan yang lebih gitu ya gitu. Itu bisa diatur lah. Ya, jadi tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Kepala Dinas dan juga penyuluh dan Pak Ketua Kelompok. Jadi kegiatan pertama adalah kegiatan kegiatan sipil teknis ini dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat karena memang konstruksinya sangat sederhana sehingga masyarakat mudah untuk membaca desainnya itu kemudian melaksanakan di lapangan karena bahan ada di lapangan ya Pak. Bahan ada di lapangan dan masyarakat yang terampil dalam soal menata batu bronjong sudah ada. Di samping tentu ada pendampingan teknis baik dari penyuluh maupun dari Bpdas. Jadi ini ternyata menyerap tenaga kerja yang cukup besar juga gitu ya. Satu unit kalau anggarannya sekitar 30 sampai 50 juta. Tadi Pak Ketua Kelompok mengatakan satu hari 20 sampai 30 orang terlibat. Sampai berapa? 1 bulan, 3 mingguan ya, 3 minggu sehingga cukup besar ya HOK-nya itu. Jadi kalau Pak Kepala Dinas tadi menyampaikan ada berapa tahun ini Pak? 62 dambenan ya, 62 dambenan ini yang wilayah ini saja ya. Dari wilayah Cereka 6. Dari dana DAK, tentu ini juga kegiatan yang menyerap HOK yang cukup besar dan ini dampaknya tentu sebagian dari penanggulangan dampak pandemi COVID. Demikian. Oke.